Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan RPP yang telah saya buat di beberapa waktu lalu. Namun sebelum kita membahas tentang penyusunan RPP yang telah saya buat, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Muhammad Imam Ihsan. NIM saya T2019122. Pada hal ini yang perlu saya sampaikan, yang pertama ialah mengenai RPP itu sendiri. Apa sih RPP itu sih? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, RPP ialah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Terus, yang kedua ialah tujuan dan fungsi RPP. Buat apa sih RPP itu? Penting nggak dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama, tujuannya ialah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Itu intinya dalam hal tersebut. Penggunaan RPP tujuannya ialah untuk menggambarkan sekaligus untuk mengetahui seberapakah kemampuan siswa, seberapakah kompetensi siswa, seberapakah kemampuan dalam memahami pemahaman yang telah kita tuliskan di beberapa bahan ajar. Adapun yang kedua, yakni fungsi. Fungsi itu sendiri ialah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Artinya dalam hal ini penggunaan RPP berfungsi sebagai pengarah. Karena apa? Di dalamnya sudah ada beberapa rencana, bentuk perencanaan, sehingga tujuannya tidak lain adalah mengarahkan arah pembelajaran itu sendiri. Dalam RPP itu sendiri yang berlaku dalam hal ini kita mengacu pada K 2013, yang mana dalam K 13 itu ada beberapa bentuk revisi atau pembaruan. Nama yang saya ketahui ini terdapat dua bentuk revisi. Yang pertama ialah menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang mana dalam RPP tersebut ini terdapat 13 pokok komponen. Apa saja? Yang pertama ialah identitas. Identitas di sini meliputi sekolah, nama satuan pendidikan, contoh SMK ini yakin. Yang kedua ialah mata pelajaran. Mata pelajaran apakah? Contoh PAI dan Budi Pekerti. Yang ketiga ialah kelas, diperuntukkan kepada siapa RPP tersebut, yakni kelas 10, contoh saja. Yang keempat ialah materi pembelajaran atau materi pokok. Materi pokok apa yang kita ajarkan, yang kita tulis dalam RPP tersebut? Contoh perawatan jenazah. Yang terakhir ialah alokasi waktu. Alokasi waktu di sini untuk satuan menengah pertama atau sekolah umum SMP ini 40 menit dalam 1 JP. Sementara dalam sepekan minimal harus ada 3 JP. Adapun untuk tingkat SMK sama, yakni 3 JP dalam sepekan. Namun alokasi waktunya dalam 1 JP 45 menit. Jadi dalam penulisan saya itu ini terdapat 3 kali TM, artinya 3 kali tatap muka. Berarti alokasi waktunya 3 kali 3 kali 45 menit. Adapun yang kedua ialah mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Yang keempat ialah tujuan pembelajaran. Yang kelima ialah materi pembelajaran. Yang keenam adalah model pembelajaran. Yang ketujuh ialah sumber pembelajaran. Yang kedelapan ialah media pembelajaran. Yang kesepuluh ialah langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ke-11 ialah penilaian.
Mengapa kok jadi 11? Artinya dalam hal ini berbeda versi. Menurut yang Permendikbud nomor 22 ini sebenarnya terdapat 13 komponen dalam penulisan RPP. Nama yang saya tulis di sini 11, artinya dalam hal ini kita cuma berbeda dalam hal pengelompokannya saja. Namun secara sistematika penulisannya isinya itu sama, cuma pengelompokannya saja yang berbeda. Begitu. Adapun yang kedua ialah RPP menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang mana dalam komponennya ini terdapat 3 pokok komponen penting. Berupa yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Yang ketiga ialah bentuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ialah penilaian pembelajaran. Lantas apakah berbeda antara keduanya? Ini kalau kita kaji sebenarnya hampir sama. Cuma yang berbeda ialah untuk RPP yang lama itu lebih terperinci pembahasannya. Kalau kita sementara yang terbaru, edaran terbaru ini bentuk pokoknya saja, bentuk umumnya saja. Karena apa? K13 yang terbaru, edaran terbaru itu mengambil dari yang sebelumnya. Jadi diambil pokok-pokoknya saja. Adapun yang saya tulis sendiri ini mengacu pada RPP edaran yang lama, yakni Permendikbud nomor 22 2016. Lantas kenapa kok menggunakan RPP yang lama? Ya, saya kurang tahu. Itu merupakan bentuk penugasan dari dosen saya itu sendiri. Yang pertama, terus yang selanjutnya adalah terima kasih kepada Bu Mutrika bahwasanya telah memberikan suatu tugas yang mana tugas di sini merupakan bentuk pembuktian implementasi atas pemahaman saya terhadap penulisan atau penyusunan RPP yang telah saya buat. Terima kasih, Bu. Yang selanjutnya ialah mengenai kompetensi inti atau sering disebut dengan KI. KI di sini merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang harus dicapai oleh seorang siswa. Adapun KI sendiri jumlah maksimalnya yakni 4, yakni KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 yaitu berkaitan langsung dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan langsung dengan sikap sosial, KI 3 berkaitan langsung dengan kognitif atau keilmuan, yang mana keilmuan tersebut atau pengetahuan ini didasari beberapa aspek. Yang pertama ialah pengetahuan secara faktual, pengetahuan secara konseptual, secara prosedural dan juga metakognitif. Adapun KI 4 ialah merupakan bentuk keterampilan, yang mana keterampilan di sini merupakan bentuk implementasi dari suatu pemahaman atau dari KI 3 itu sendiri. Untuk yang poin yang kedua mengenai kompetensi dasar, merupakan ketercapaian minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa, meliputi 4 aspek tadi, yakni sikap sosial maupun spiritual, ketiga kognitif, dan yang keempat ialah keterampilan. Adapun kompetensi yang saya tulis di sini ialah meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, 2 memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah, 3 menjelaskan tata cara pengurusan jenazah, 4 memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dari keempatnya saya di sini alhamdulillah sesuai. Yang poin yang ketiga yakni indikator pembelajaran. Indikator di sini merupakan bentuk spesifikasi atau bentuk pengembangannya dari kompetensi dasar. Adapun bentuk penulisannya dari RPP saya yakni menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal, menjelaskan tata cara memandikan, menjelaskan tata cara mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dan juga memperagakan tata cara perawatan jenazah. Yang keempat ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini merupakan suatu harapan yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Adapun yang saya tulis di sini kaitannya tujuan pembelajaran, yang pertama ialah menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar. 2 menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar.
3. Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah dengan benar. 4. Menjelaskan tata cara menyolatkan jenazah dengan benar. 5. Menguburkan jenazah dengan benar. Dan yang keenam ialah memperagakan tata cara pengurusan jenazah dengan benar. Mengapa kok dengan kata-kata benar? Karena di sini harapan, tujuan merupakan suatu harapan. Maka dari situ dari harapan kita harus menggunakan kata-kata yang sifatnya memang baik atau yang tinggi. Namanya harapan pastinya, keinginan pastinya harus yang tinggi terlebih dahulu. Yang keempat ialah materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini ada beberapa aspek atau prinsip yang dipegang teguh dalam memilih bahan ajar. Yakni ada 3. Yang pertama ya relevansi. Artinya apa? Harus ada keterkaitan dan juga kesesuaian antara bahan ajar dengan ketercapaian atau pencapaian kompetensi dasar yang akan dicapai. Adapun yang kedua ialah konsistensi. Artinya apa? Adanya keterkaitan antara KD 3 pengetahuan dengan KD 4 karena keterampilan, jadi harus ada keterkaitannya, harus relevan. Adapun yang ketiga ialah mengenai konsep prinsip dalam memilih bahan ajar adalah kecukupan. Artinya apa? Dalam memilih bahan ajar itu bahan yang digunakan harus memadai atau mencukupi dalam menunjang keberhasilan pencapaiannya kompetensi dasar. Sebagai kondisi hati harus cukup memadai dalam menunjang pencapaian kompetensi dasar. Adapun materi-materi yang saya pakai di sini, saya ambil singkatnya saja bahwasanya saya menulis tentang dasar perawatan jenazah, dasar hukumnya, dalilnya apa. Yang kedua adalah syarat-syarat dalam melakukan perawatan jenazah. 3 ialah rukun atau tata cara dalam perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang keempat ialah sunah-sunah perawatan jenazah, dan yang terakhir ialah hikmah perawatan jenazah. Selanjutnya mengenai aspek selanjutnya ialah mengenai poin yang KF ialah model pembelajaran. Model pembelajaran di sini, poin pendekatan yang saya pakai dalam pembelajaran ialah saintifik, yakni suatu bentuk pendekatan yang mana menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan ini berupa yang pertama alurnya ialah observasi, kedua menanya, 3 eksperimen, yang keempat ialah mengumpulkan data, mengolah informasi, dan yang kelima ialah mengkomunikasikan. Mengapa demikian? Karena saya anggap di poin saintifik ini atau pendekatan saintifik merupakan alurnya tepat, searah mulai dari yang tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Adapun yang kedua ialah model pembelajaran. Model pembelajaran di sini saya menggunakan 3 model, yakni model ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Mengapa demikian? Yang pertama, poin ceramah di sini disampaikan oleh seorang guru. Setelah itu dirasa cukup sebagai tolak acuan dasar, maka siswa akan mengembangkan dalam bentuk berdiskusi, nanti disertai tanya jawab. Selanjutnya ialah mengenai tentang sumber belajar. Sumber belajar di sini yang saya pakai atau yang saya gunakan ialah menggunakan buku bahan ajar PAI dan Budi Pekerti K13 untuk kelas 10 SMK. Adapun media pembelajaran yang saya pakai di sini ialah papan tulis, spidol, PowerPoint, dan alat peraga. Adapun yang ke-10 mengenai langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah di sini saya susun terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama mengenai pertemuan pertama. Pertemuan pertama di sini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dalam pendahuluan pertama, guru mengucapkan salam pembuka kepada murid. Kedua, guru mengabsensi. 3, guru memberikan kuis tentang materi-materi sebagai bentuk mengingat kembali dari materi-materi yang telah dilaksanakan atau dipelajari. Yang keempat ialah
memberikan deskripsi tentang pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan inti dalam hal ini, guru memberikan bahan ajar tentang perawatan jenazah. Yang kedua, guru menjelaskan materi pelajaran yang telah diberikan. 3, guru mempersilahkan murid bertanya atas apa yang belum diketahui. Setelah dirasa cukup, guru membagi dalam satu kelas terbagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi. Setelah itu, guru mempersilahkan untuk menulis apa dari hasil berdiskusi. Kegiatan penutup selanjutnya ialah masuk pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yang pertama ialah guru membuat kesimpulan dan memberikan suatu refleksi serta penguatan terhadap hasil belajar pada pertemuan pada hari itu. Yang kedua ialah guru memberikan kuis untuk mengetahui seberapakah jauh pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga ialah guru memberikan tugas individu atau kelompok sebagai penguatan dari materi pelajaran yang akan disampaikan berikutnya. Adapun pada poin pertemuan kedua, dalam hal ini hampir sama, cuma yang membedakan adalah pada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini saya menuliskan bahwasannya siswa dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil dari berdiskusinya, yang mana setelah itu diikuti dengan prosesi tanya jawab oleh audien. Adapun pada pertemuan ketiga juga hampir sama antara pendahuluan, inti dan penutup, cuma yang membedakan ialah pada poin inti. Pada poin intinya yang mana dalam pertemuan ketiga di sini saya muatkan sebagai ulangan harian. Adapun bentuk soal-soalnya bisa saya jelaskan berikutnya. Yang terakhir ialah mengenai penilaian. Dalam penilaian di sini saya membagi menjadi 3 bentuk penilaian. Yang pertama penilaian mengenai sikap yang mana ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ialah mengenai sikap spiritual. Yang kedua ialah sikap sosial. Sikap spiritual di sini contoh bentuk formatnya atau bentuk penulisannya yang paling gampang ialah si A memiliki keyakinan yang tinggi akan datangnya suatu kematian, sehingga dia tiap harinya akan selalu menambah amalan ibadahnya guna mempersiapkan di akhir kelak. Adapun yang kedua ialah bentuk penilaian sikap sosial. Sikap sosial di sini contohnya si A memiliki kepedulian cukup tinggi atau tanggung jawab yang besar ketika mendengarkan atau melihat sanak saudaranya yang sedang meninggal. Tuh. Adapun yang bentuk penilaian kedua mengenai keilmuan atau pengetahuan. Mengenai bentuk penilaian pengetahuan di sini saya menyesuaikan dengan materi yang telah saya paparkan tadi, bahwasannya dalam materi itu disebutkan dengan dasar hukum atau dalil tentang perawatan jenazah, terus syarat-syarat perawatan jenazah, rukun-rukun perawatan jenazah, sunnah-sunnah perawatan jenazah. Itu saya masukkan dalam hal tersebut. Contohnya dalam soal nomor 1, siswa menulis kembali tentang dasar atau dalil dalam perawatan jenazah. Kedua, siswa menyebutkan rukun-rukun dalam perawatan jenazah. Yang ketiga ialah siswa menyebutkan syarat-syarat dalam perawatan jenazah. Itu merupakan bentuk contoh dari bentuk penilaian pengetahuan. Adapun yang ketiga yaitu mengenai keterampilan. Dalam keterampilan di sini dalam RPP saya menulis yakni yang pertama ialah siswa mempresentasikan kembali atas apa yang telah dihasilkan dari diskusinya, dipresentasikan bentuk hasil pemahamannya. Yang kedua, siswa membaca dalil yang telah ditulis tadi. Yang ketiga ya siswa menghafal bacaan-bacaan doa dalam sholat jenazah. Nah, sekian dari saya, itu merupakan bentuk
penjabaran dari penyusunan RPP saya, dan saya mohon maaf jika saya tidak memberikan secara bentuk tulisan dan lain sebagainya, karena memang itu suatu keterbatasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.